Selamat sore, hari ini kita kedatangan tamu terkhusus. Kita memiliki dua pembicara untuk talk show SML Talk 2020 hari ini. Bicara pertama kita adalah seseorang yang telah berada di bidang remittance selama 11 tahun dan mempunyai impian untuk mengakhiri transfer lintas batas tradisional dan kompleks di Indonesia. Untuk memastikan semua orang tetap terhubung di seluruh dunia. Beliau adalah CEO dari Top Remit, yaitu Bapak Hermantowi. Selain daripada itu, kita milih pembicara kedua kita pada hari ini, seseorang yang menganggap kesuksesan orang lain adalah pencapaiannya, mempunyai sejuta pengalaman di bidang marketing branding consultant di industri kreatif yang membuat beliau selalu tertantang untuk memberikan hasil yang terbaik. Beliau adalah CEO dari Three Houseworks, Bapak Willy K. Selamat sore, Bapak-bapak. Selamat sore. Selamat sore. Nah, hari ini kita membahas sedikit-sedikit tentang kreativitas post pandemi. Nah, karena kalian berdua berada di bidang yang sama, yaitu bidang digital, namun hanya industri yang berbeda, mungkin kita bisa sedikit membahas tentang industri kreatif. Oke. Dan juga remiten. Mungkin dari Bapak Willy bisa menceritakan sedikit tentang Treehouse. Oke, jadi sebenarnya berawal dari minat saya terhadap komik. Ya, semasa kecil saya suka membaca komik Dragon Ball. Ya, sesimpel itu saja sebenarnya membuat saya tertarik dengan dunia seni. Yang kemudian setelah itu saya kuliah di jurusan desain. Dan sekembalinya ke Indonesia saya mencoba untuk berkarya di bidang seni. Namun saat itu memang apresiasi masyarakat terhadap seni itu memang sangat minim. Tetapi ya karena ada passion dan minat saya itu, makanya saya tetap konsisten di bidang yang sama sampai saat ini. Yang dimana pada akhirnya lebih ke developing gimana branding itu yang bisa mengangkat brand sebuah brand lah ya gitu. Jadi ya kira-kira begitu sih awal mula sampai sekarang. Wow, dari Dragon Ball, kemudian bisa mulai sebuah karir yang sangat luar biasa. Mungkin dari Pak Hermanto juga bisa bercerita sedikit mengapa bisa mulai Top Remit atau sedikit mengenai Top Remit. Kalau Top Remit sendiri sebenarnya berawal dari family business ya. Jadi Top Remit itu udah established since 2009. Jadi di mana pada saat itu bisnis itu berjalan secara offline semua. Jadi semua transaksi itu diproses secara offline. Jadi setiap pengguna yang mau menggunakan Top Remit dia harus ke loket untuk bertransaksi. Nah, beriringnya waktu kita shift ke semi online, di mana kita menggunakan WhatsApp untuk bertransaksi, tapi pada saat itu saya lakukan sendiri semua. Jadi semua menghandle customer, melayani komplain, itu semua saya sendiri. Jadi suatu saat kadang ada meeting, kadang holiday, terus kadang bisa jadi saya sakit, jadi semua transaksi itu gak terhandle. Jadi terakhir customer itu marah. Jadi di saat itu saya merasa this is not the right things. Jadi terakhir kita bersama tim, kita berencana membuat sebuah platform di mana user itu bisa bertransaksi secara mandiri. Nah, pada saat itu di tahun 2017 kita planning, kita rencananya mau digitalize ini. Kita planning, terakhir kita develop dan akhirnya launching di 2018. Jadi pertama launching itu website. Kalau website itu mungkin bisa dilihat pada zaman itu app masih belum begitu ini ya, belum banyak yang menggunakan app. Tapi setelah itu app itu kan makin lama makin sering, smartphone itu semakin banyak dipakai nih. Nah terakhir kita launch aplikasi itu di 2019. Dan
di end of 2019, fortunately kita di award oleh Bank Indonesia sebagai the best money transfer. Nah, ya mungkin itu Perlin. Di 2019 itu apakah Top Remit masih satu-satunya di kota Medan atau mungkin udah ada banyak pendatang baru di saat itu? Di tahun 2019 ya? Oke, 2019 itu sebenarnya di Indonesia itu ada lebih kurang 100-an company ya yang seperti kita, tapi kebanyakan offline. Nah, jadi kita yang pertama di Indonesia, kita yang go digital. Jadi kita inovasi lah. Jadi dari inovasi itu, dari Bank Indonesia melihat ada gebrakan-gebrakan baru dari Top Remit, di mana kita mempermudah user untuk mengirim uang hanya hitungan menit ke luar negeri. Nah, jadi banyak sih alternatif lain yang biasanya dipakai oleh pengguna yang sebelum ke Top Remit ya, bisa jadi dari bank atau ke loket-loket transfer lainnya. Nah, di mana itu mereka merasakan pain, di mana mereka mau ngirim uang itu bayarnya mahal. Habis itu speednya juga lambat, uangnya mungkin beberapa hari baru masuk gitu. Nah, jadi kita di sini fokusnya untuk memberikan yang tercepat lah untuk user kita. Jadi yang urgent itu mau ngirim detik itu bisa sampai juga. Wah, mungkin itu bisa dibilang seperti unique selling point dari Top Remit ya di saat itu ya Pak? Bisa dibilang begitu atau? Iya, benar. Kalau dari Pak Willy bagaimana? Di bidang kreatif ini kan sudah banyak ya yang mulai di Kota Medan ini. Kira-kira apa sih yang membuat Bapak itu yakin banget Treehouse ini sangat unggul dan apa sih kira-kira daya unik dari Treehouse ini? Oke. Jadi selama 18 tahun di bidang ini berawal dari satu-satu project yang kita handle. Jadi misalnya kayak customer itu pengennya kita desain logo, ya kita desain brosur kita desain. Tetapi pada akhirnya saya melihat klien-klien saya itu terkadang mereka setelah menerima logo itu mereka nggak tahu mau ngapain gitu. Yang pada akhirnya saya dan teman-teman satu tim berpikir, ayo kita berada di departemen yang berbeda, tetapi kita membuat satu integrasi yang bisa memudahkan klien itu ya kita create mood boardnya sampai ke analisanya, sampai ke brand positioning dan sebagainya itu supaya mereka bisa lebih nyaman ya, lebih mudah gitu dengan adanya ini nih, kalau misalnya visual brandingnya seperti ini gitu. Jadi mereka tahu arah mereka kemana gitu pada akhirnya, yang dimana seharusnya brand itu develop itu nggak boleh lari dari visi misi si perusahaan sendiri gitu. Ya mungkin itu yang salah satu Treehouse kita bisa punya kapasitas untuk handle satu brand untuk nilai yang lebih improving dia brand value gitu. Wow. Oke. Ya, menarik sekali dari kedua ceritanya, dari Top Remit maupun dari Treehouse. Saya sedikit penasaran sebenarnya, karena kita sedang berada di masa pandemi ini, dan di awal pandemi ini mungkin banyak ya bisnis yang turun. Tapi saya percaya bahwasannya bisnis digital ini adalah bisnis yang sedang berada di puncaknya, karena semua itu sedang menghadapi fase digitalisasi. Jadi mungkin kita masuki era kehidupan yang baru lah istilahnya. Nah, kalau dari bidang Top Remit ataupun dari Treehouse, apakah ada perubahan signifikan selama pandemi ini yang membuat sebuah perubahan yang sangat besar di dalam perusahaan? Mungkin bisa dijawab dari Pak Hermanto terlebih dahulu. Jadi kalau pada saat pandemik ini, Top Remit pada awalnya mungkin di sekitar bulan 3 ya, di bulan 3 itu puncaknya pandemik, di mana semua itu terjadi lockdown. Jadi orang yang biasa kirim uang ke keluarganya di luar negeri, jadinya terhambat. Jadi mereka mencari alternatif online,
Ya salah satunya kita bisa membantu mereka untuk ya kirim uang dengan cepat ke keluarga mereka. Em, tapi sebenarnya ada sedikit challenge di em, pengiriman uang. Itu kan keuangan nih. Jadi user itu cenderung butuh trust. Jadi keuangan itu butuh trust yang tinggi. Bahkan ada cerita lucu, ada satu sebenarnya user base kita tuh kebanyakan di Jakarta, di luar Sumatera lah. Sumatera itu mungkin sekitar 5-10% doang. Nah, jadi ada satu user, dia di Jakarta, dia gak trust Top Remit. Jadi awalnya dia coba daftar, dia chat customer service kita, masih belum trust nih. Dia sampai pesen Gojek ke kantor kita. Jadi Gojeknya pusing, loh mau ngapain ke sini? Rupanya cuma mau minta foto kantornya doang. Nah jadi pada saat itu kita juga pusing nih. Jadi drivernya itu mau diapain gitu loh. Jadi gak ngambil barang, apapun gak biasanya kalau Gojek itu kan ngambil barang atau ngambil makanan gitu kan. Itu pengalaman paling lucu yang pernah saya alami, user dari luar kota sampai pesan Gojek untuk ini, foto doang gitu. Jadi tapi itu kenapa bisa sampai ke Jakarta? Sebenarnya user kita se-Indonesia, kenapa bisa seperti ini? Ini karena digital branding, yang dimana dengan digital branding ini kita bisa mencakup seluruh user yang juga ada di Indonesia gitu. Kalau saya sendiri sih merasa seperti yang tadi Pak Herman bilang, sangat signifikan ya kalau mau dibilang setelah lockdown itu. Semua langsung beralih ke dunia digital, yang dimana ya bisnisnya Pak Hermanto itu justru servisnya itu malah sangat membantu. Dan namun di dunia seni sendiri itu sedikit berdampak karena seni itu kan lebih banyak di appreciate secara fisikal ya. Jadi di sana memang ada sedikit terhambat. Namun untuk di dunia kreativitas sendiri itu justru sangat dibantu oleh teknologi-teknologi yang ada. Ya tapi seperti itu ya, mungkin ada trust yang perlu dibangun, makanya kenapa kita harus memikirkan strategi branding gimana bisa meyakinkan customer kalau we are the trusted brand gitu. Ya itu salah satu tantangan di masa pandemi ini juga, makanya sebelumnya itu kita hanya perlu re-strategize apa yang kita punya, strength kita, weakness kita, apa semua disesuaikan dengan COVID adjustment lah. Mungkin ada sedikit tips yang bisa saya sampaikan juga. Kalau di Top Remit sendiri kita ada melakukan employer branding, di mana sebelum user melakukan transaksi, maksudnya sebelum user bisa trust ke Top Remit, biasanya user itu kan pasti bakalan searching dulu nih ke Google. Setelah itu kita coba lihat Instagramnya. Nah jadi kalau di sosial media kita sharingnya gimana sih suasana kerjanya Top Remit. Nah gimana sih orang-orangnya, habis itu bentuk kantornya itu kayak gimana. Nah kita sharing semua, jadi itu membangun trust dari user untuk bisa trust sebuah brand. Berarti mungkin diperkuat dari sisi brand image-nya, dan kemudian di saat ini mungkin banyak yang udah mulai teredukasi dan juga mereka percaya mereka butuh branding dalam bisnis. Benar. Maka dari itu, kita menutup segmen kita yang pertama untuk hari ini, kita akan melanjutkannya sesaat lagi. Welcome back ke segmen kedua kita pada Talk Show SML Talk 2020 hari ini. Tanpa menunggu lebih lama lagi, mari kita bertanya-tanya kembali pada narasumber kita pada hari ini. Baiklah, Bapak-Bapak, saya kemarin mencari-cari tahu tentang Top Remit dan Treehouse, dan saya menyadari bahwa kalian menyiapkan program-program khusus ya
pada awal pandemi kemarin. Mungkin dari Pak Willy kemarin Treehouse mengadakan mungkin food programming, picture taking, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut mengenai itu karena mungkin pada penasaran juga ya kenapa ada program tersebut. Oke, jadi sebenarnya pada saat di awal-awal masa pandemi yaitu sekitar bulan Maret di Indonesia ya, itu semua pebisnis itu rata-rata sedikit shocking. Jadi waktu itu bisnis mengalami sidelines, jadi mereka kayak nggak tahu mau kemana arahnya. Sehingga di situ kita coba dengan tim brainstorm gimana mau menginisiasi atau engage mereka dengan makanya kita buat program yang bisa mendukung UMKM. Yang dimana masa pandemi ini seharusnya kita itu saling support, jadi bisa membuat satu ekosistem yang baik. Makanya kemarin program itu ya sebenarnya untuk apa sih merangsang mereka untuk ayo berbisnis kembali gitu, karena pada saat itu semua pada takut COVID kan. Jadi di sana kami buat program itu adalah seperti untuk kickstart mereka saja sih sebenarnya. Jadi dengan adanya food fotografi yang free, tapi ada terms and condition yang mereka juga harus apply. Jadi kebanyakan mereka langsung tertarik nih, jadi banyak yang DM, banyak yang nanya. Jadi di sana kami juga selalu mengedukasi apa pentingnya brand lah gitu, karena ada free-nya kan. Jadi tadi saya juga dengar dari Pak Hermanto, beliau juga sangat mendukung UMKM ya di masa awal pandemi ini. Mungkin itu bisa dijelaskan oleh Pak Hermanto programnya. Ya, terima kasih Pak Willy. Jadi kalau dari kita, Top Remit sendiri, kita ada memberikan program Zero Fee juga di masa pandemi, bahkan sampai sekarang. Bukan untuk UMKM saja, tapi untuk semua user yang daftar di Top Remit. Jadi kita fully support di masa pandemi ini. Nah, jadi kita juga merasakan susahnya ada keluarga yang di luar negeri, mereka bahkan ada customer kita, dia membantu temannya di luar negeri yang bahkan mereka kesusahan untuk beli makan. Mereka ngirimnya mungkin 1 juta, 2 juta, tapi itu worth banget buat penerima di sana. Nah, jadi itu yang mendorong kita untuk keep the zero fee sampai sekarang. Jadi kita selalu bantu user-user kita yang emang keluarga mereka yang di luar negeri. Ya, kira-kira itu. Ini bisa kita katakan sebagai bentuk kepedulian perusahaan atau misalnya biasa CSR ya kepada masyarakat tentang bagaimana kita sebagai bisnis bukan hanya mencari untung tapi juga berkontribusi pada untuk kemajuan yang lebih baik lagi. Ya benar sih. Karena hari ini kan kita membahas tentang the power of creativity. Apa sih kreativitas untuk kalian? Mungkin kalau kreativitas itu bisa dilihat, contohnya nih, pas lo ngegambar orang, itu 2 mata, 1 hidung, 1 mulut. Kalau lo kreatif, bisa jadi lo gambarnya 5 mata, 2 mulut, 3 hidung. Kira-kira seperti itu. Itu kalau menurut saya ya. Mungkin dari Pak Willy. Karena gimana ya, maksudnya tadi pertanyaannya lebih ke apa kreativitas mengenai kita. Berpikir untuk mencari solusi tanpa batas. Gimana to solve problem yang ada tanpa harus dibatasi dengan kenyataan lah, limited gitu. Jadi kadang crazy ideas seperti yang tadi 5 mata itu juga sebenarnya bisa untuk game characters. Kalau itu yang ada maksudnya tadi bilang kayak 5 mata, 2 hidung, itu langsung kepikiran kayak game character yang kita bisa buat. It's one of the creativity gitu yang. Jadi karena masing-masing punya pandangan yang berbeda tentang kreativitas ya, karena kreativitas untuk setiap orang mungkin berbeda. Nah kalau menurut kalian bagaimana sih kalian menyambungkan antara kreativitas dan inovasi yang membantu bisnis kalian tuh maju ke depannya?
Oke. Kalau misalnya di saya, otomatis itu lebih ke imagination, lebih ke dunia seni. Tapi creativity itu kami selalu kayak misalnya ada sesi di mana kita bisa sharing satu platform, bukan platform sih ya, tapi lebih ke satu sesi lah. Satu sesi di mana kita ada lay on the table the problem, and then how we brainstorm together to solve this problem. Jadi lebih ada analisanya, ada developmentnya, terus ada execution, and then ada review. Habis itu back again to analyze. Jadi sistem ini apa ya? Karena branding itu adalah trial error, proses trial error yang dimana sebenarnya kayak nggak bisa ada instant punya solution, but we test it out. Jadi kalau di Treehouse itu lebih engage ke sana sih creativity-nya. Jadi kalau untuk innovation paling ya innovation ya program ya, kita buat program-program yang bisa support UMKM seperti tadinya gitu. Ya lebih ke sana sih. Apakah menjawab? Menjawab. Mungkin dari Pak Hermanto bisa memberi sedikit bayangan, karena mungkin kan ini adalah suatu bisnis yang menurut saya pada awal itu cukup unik ya, remiten, karena saya sangat jarang mendengarnya atau saya kurang membaca saat itu. Jadi saya ingin mengetahui lebih bagaimana cara seseorang yang membangun sebuah top remit ini menghubungkan antara kreativitas dengan inovasi. Pertanyaan yang sulit. Oke, jadi kalau misalnya di top remit itu kita ada kalau kreativitas kita lebih ke inovasi ya. Jadi kita bagaimana memikirkan sesuatu yang out of the box, yang dimana behavior user kami itu biasa ngirim secara offline ke bank atau ke loket. Nah, kita bagaimana membuat mereka shift dari sana ke digital. Nah, caranya itu gimana? Kita buat aplikasi, gimana cara mempermudah mereka, inovasi-inovasi seperti itu. Gimana cara pada saat mereka udah pernah kirim uang, gimana cara supaya mereka bisa balik lagi. Nah, inovasi seperti itu yang memang sekarang kita kerjakan. Ada juga tim-tim marketing kita yang bagian media ya. Nah, mereka memberikan creativity yang seperti memberi konten ke audiens kita. Gimana membuat audiens supaya bisa tertarik dengan konten-konten kita. Gimana supaya engage dengan konten-konten kita. Ya, kira-kira seperti itu kalau di Top Remit. Ini mungkin lebih mengarah ke edukasi masyarakat ya. Ya, edukasi masyarakat gimana supaya bisa lebih tertarik ya, tapi bukan dengan konten yang seperti kadang kan ada bisnis atau business owner yang postingnya cuma itu doang, kadang kan bosan gitu loh. Nah, jadi kita ada tim kreatifnya yang mendesain semua kreatif kita supaya lebih engage ke user. Tapi saya rasa ini bisnis yang sangat bagus sih, maksudnya bisnis itu how it works ya, itu seharusnya bisa mengatasi masalah-masalah masyarakat yang ada gitu. Jadi kalau misalnya you can fulfill the needs itu, this is good business. Karena misalnya seperti apps-apps yang bisa seperti apa ya, delivery itu yang kita tahu yang ada di market itu it works. Terus sekarang memang semuanya udah digitalized, dan to be honest I carry apa ya, maksudnya e-wallet apa ya, e-money itu lebih banyak daripada yang gua carry secara fisik. Sampai kadang gua mau parkir aja, aduh gua lupa, jadi harus gocek-gocek lagi di mobil mana nih receh gitu. So I think it's a significant transformation sih sekarang. Saya penasaran nih dengan Pak Hermanto, karena bisnis Bapak itu kan mengirim uang ya ke luar negeri. Kita sebenarnya punya banyak banget alternatif seperti money changer ataupun bank. Kenapa kita harus memilih menggunakan aplikasi Top Remit? Kenapa tidak pergi ke bank saja atau mungkin kita bisa dengan mudah ke money changer? Nah, jadi kalau dari kita itu sebenarnya lebih ke memberikan kemudahan. Kalau ke bank itu kan mungkin dulu ya, kalau dulu itu bank itu kan masih
offline nih kalau mau ngirim uang harus ke teller. Begitu juga money changer, mereka harus ke money changer bawa uang tunai gitu. Nah, tapi kalau dari kita memberikan, sebenarnya kita fokusnya ke kemudahan user. Jadi kita ada satu purpose dari company ini. Kita mau user kita bisa mendapatkan kenyamanan dan bisa save lebih banyak waktu untuk sesuatu yang lebih penting daripada mereka spend uang yang cost yang tinggi, habis itu waktu yang banyak hanya untuk ngantri gitu loh, itu kan sayang banget. Nah jadi dari itu kita membuat satu visi, kita pengennya kirim uang ke luar negeri itu bisa semudah dan secepat chatting. Itu yang sedang kita kerjakan sekarang. Efektif dan efisien sih. Dan ya saya rasa juga memang seperti klien kita juga mereka punya fokus mereka sendiri. Jadi terkadang kalau mereka yang harus mengurusin ini semua ya otomatis pasti banyak waktu yang tersita. Mungkin dari Pak Willy bilang benar. Sebenarnya kalau dari company itu nggak bisa target semua orang gitu loh. Kita targetnya specific people. Kalau target sebenarnya kalau pada saat ditanya sebenarnya market kamu siapa sih? Market kamu siapa aja? Pasti banyak kalau misalnya yang belum melek dengan digital marketing, mereka bakal bilang target saya semua orang. Bahkan sebenarnya kalau target semua orang itu sebenarnya dia sendiri pun nggak tahu marketnya siapa gitu loh. Betul. Jadi itu sangat penting sekali, kita harus identify dulu siapa market kita. Mungkin karena kita sudah sedikit lebih kurang membahas tentang perusahaan, mungkin bisa berbagi sedikit tentang visi misi perusahaan atau mungkin apa sih yang Bapak rencanakan ke depannya dari perusahaan Bapak sendiri? Mungkin tadi saya udah share ke Perling, sebenarnya visi company kita itu mau membuat sebuah platform di mana kirim uang ke luar negeri itu semudah dan segampang chatting. Jadi untuk mencapai itu ya kita sekarang ada beberapa negara yang emang udah bisa support, contohnya nih ngirim ke Singapura nih, dalam hitungan menit uangnya udah masuk. Jadi itu beberapa langkah-langkah yang kita achieve untuk achieve vision kita. Kalau kita mungkin lebih ke to be a platform di mana bisa inspire young generations, especially di bidang seni ya. Karena seperti teman-teman saya di masa kuliah aja, itu kayak 19 orang kita hanya 3 orang yang tersisa di dunia seni yang masih menggeluti di bidang seni. Jadi ya karena banyak masyarakat yang masih belum apresiasi terhadap seni, jadi banyak yang kayak down gitu-gitu. Jadi kita pengennya sih ya menjadi platform supaya bisa mengedukasi masyarakat dan juga bisa memberi inspirasi untuk anak-anak muda yang berada di dunia kreativitas itu ya tetap semangat gitu. Kalau jika harus mendeskripsikan kreativitas dalam satu kata, kira-kira Satu kata kata apa? pula kan. Kalau aku inspire atau inspirational ya. Inspiration. So creativity is an inspiration. Kalau untuk dari Bapak Hermanto? Kalau menurut aku lebih ke innovation ya. Innovation. Satu kata aja. Ya, satu. Ya soalnya dibatasin satu kata doang. Susah kan? Kayak gue disuruh milih basket atau temenin istri, coba. Bapak sebagai seseorang yang berada di dunia seni, sepertinya melihat seni sebagai inspirasi. Kira-kira dalam 10 tahun ke depan, industri kreatif ini bakal bagaimana sih menurut Bapak? Mungkin nggak usah menunggu sampai 10 tahun. Saya rasa dalam beberapa tahun ini akan sangat pesat. Karena kita melihat revolusi industri dari 1 sampai ke sekarang 4 sudah mulai diperkenalkan 5, itu waktunya semakin sedikit. Jadi saya rasa sih generasi sekarang kita ini malah lebih ke collaboration. Jadi apa yang saya ahli misalnya dengan Pak Hermanto ini, misalnya kalau setelah talk show ini selesai kita di belakang mungkin kita bakal what we can do together. Jadi kedepannya ini bakal sangat cepat, bahkan saya rasa
Tapi tetap aja ya harus ada pemuda aktif yang punya niat sharing. Maksudnya ya baru bisa berkembang sih. Kalau dari Pak Hermanto mungkin? Ya, saya setuju dengan Pak Willy. Sebenarnya masa sekarang itu lebih ke kolaboratif. Nah, jadi kalau dari kita itu biasanya pada saat starting awal ya, kita itu nggak ada satu divisi khusus marketing, satu divisi khusus ini, satu divisi khusus kreatif, itu nggak ada. Jadi sebenarnya awal itu kita bayangkan outsource. Jadi itu salah satu bentuk kolaboratif dengan penyedia jasa lainnya. Menarik, menarik. Baiklah, masing-masing dari bapak-bapak ini sudah memberikan pandangan mereka mengenai kreativitas dan bagaimana sih kira-kira kreativitas ini dalam 10 tahun ke depan. Kita akan berjumpa lagi di segmen ketiga nantinya akan membahas lebih lanjut lagi tentang dunia kreativitas dan see you. Kita kembali lagi di segmen ketiga kita pada hari ini dan ini akan menjadi segmen terakhir kita untuk hari ini. Mari kita membedah sedikit lebih lagi dari otak-otak pengusaha di Kota Medan ini. Oke, berlanjut dari pembahasan kita tadi mengenai masa depan dari kreativitas. Saya penasaran nih, saat ini tuh industri-industri seiring berjalannya waktu sudah sangat cepat kan revolusi industri ini. Bahkan kita sudah mau masuk 5.0. Nah, seiring berjalannya revolusi ini, artificial intelligence itu sudah masuk dalam industri ini dan merajalela. Kira-kira bagaimana sih kita bisa tetap bertahan saat artificial intelligence itu sudah ingin mulai mendominasi pasar kita? Mungkin dari Bapak Willy bisa mulai menjawab terlebih dahulu. Okay, it's a very good question. Well, kita tahu kayak misalnya walaupun revolusi industri itu udah didominasi oleh AI, tapi bagaimanapun kreativitas itu is irreplaceable, nggak bisa di-replace oleh AI. Karena misalnya seperti tadi sempat kita ngobrol kalau Perling ini juga novel writer ya. Nah, memang bisa kita minta ini AI untuk nulis cerita. Tapi di dalamnya pastinya saya yakin itu nggak ada feel, nggak ada emotion yang itu hanya dimiliki oleh manusia gitu. Seperti dunia seni juga. Mungkin saya bisa menggunakan teknologi untuk membantu efisiensi waktu dan efektivitasnya. Tetapi tetap aja art itu nggak bisa digambar oleh AI. Tapi misalnya seperti apps yang ada, itu editing saja sih, tapi tetap aja art itu akan kelihatan kalau digambar oleh manusia. Makanya ada beberapa sektor industri yang nggak bisa di-replace oleh AI. Tetapi gimana AI ini bisa membantu kerjaan manusia ini biar lebih efektif dan efisien. Seperti apps-nya Top Remit juga salah satu yang bisa membantu meringankan pekerjaan mereka gitu. Mungkin ada dari Pak Hermanto yang mau Ya, saya setuju dengan Pak Willy. Semua pekerjaan itu ada bagusnya di-replace oleh teknologi, di mana itu bisa mempermudah kita. Nah, jadi saya selalu info ke tim saya, artificial intelligence itu hanya membantu kita sebenarnya untuk membeli waktu sebenarnya, membeli waktu untuk mencapai goal kita. Jadi semua yang ada di Top Remit itu, semua pekerjaan yang berhubungan dengan operasional, kita sangat meminimalisir itu. Jadi semua yang berhubungan operasional itu kita replace dengan teknologi. Jadi tim-tim yang ada di Top Remit itu kebanyakan menggunakan otaknya untuk melakukan pekerjaan, bukan dengan otot ya. Jadi kita lebih ke bagaimana menggunakan otak untuk melakukan pekerjaan ini. Jadi kita selalu replace pekerjaan yang emang repetitif, itu kita replace dengan teknologi. Operasional yang emang
takes banyak waktu biasanya. Kita mencoba untuk develop teknologinya untuk di-replace supaya untuk menghemat waktu. Jadi benar-benar kita menggunakan otak kita untuk berkreasi di company ini. Karena problem itu adalah problemnya manusia. Benar. Jadi seharusnya manusialah yang berpikir gimana caranya untuk solve the problem, bukan we solving AI's problem gitu. AI itu hanya kendaraan untuk kita biar bisa lebih Move faster ya. move faster, benar. Mungkin di sini kalau bisa kita simpulkan, meskipun kita bisa menggunakan AI untuk membantu kita dalam aktivitas sehari-hari kita, di sini juga dari kita, cara kita meng-approach customer mungkin emotional approach-nya nggak akan dapat kalau kita pakai AI, dan mungkin customer akan kurang mempercayai kita jika menggunakan AI. Benar, benar. Mungkin karena kita sudah berbincang-bincang tentang kreativitas, dari bos-bos besar kita di Kota Medan ini mungkin bisa memberikan sedikit tips-tips mengenai bagaimana sih cara kita menggunakan kreativitas kita untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi orang di sekitar kita. Atau mungkin kita bisa mengatakannya dari segi monetary maupun kontribusi. Mungkin bisa diceritakan sedikit atau ya berikan sedikit pendapat kalian mengenai itu. Oke. Pak Hermanto mau Boleh, duluan? boleh. Mungkin kadang kalau orang berpikir kreatif itu kadang apakah saya ada kreatif nggak? Apakah saya kreatif nggak? Sebenarnya itu starting dari nggak perlu saya seseorang yang benar-benar kreatif baru bisa menjalankan bisnis, baru bisa monetize ini. Tapi you just need to start small but you aim big. Jadi itu kreatif itu bakalan muncul beriringnya waktu. Itu sih kalau dari saya. Jadi kreativitas itu adalah skill yang dimana kita akan selalu praktis, akan selalu seperti talent of quick thinking gitu. Jadi semakin banyak kita berpikir itu kita akan selalu banyak dapat ideas yang aku udah pernah ke sini, aku udah pernah ke sana gitu. Jadi sebenarnya kreativitas itu akan muncul dengan sendirinya seperti yang tadi Pak Hermanto share itu, kalau kita semakin banyak solving problem itu akan semakin kreatif sih. Karena melihat banyak problem melalui banyak solving problemnya, jadi be participating when we are having a brainstorming session gitu, itu akan semakin banyak ide-ide yang muncul. Bisa dikatakan seperti mengasah critical thinking kita ya, harus Benar. terus diasah. Seperti otot ya, jika ingin dibangun harus terus berlatih. Karena tadi kita sudah diberikan tips-tips yang luar biasa. Mungkin saya sedikit penasaran, misalnya saat ini saya punya suatu kreativitas yang ingin saya realisasikan. Mungkin apa sih step pertama yang harus saya ambil untuk merealisasikan imajinasi saya ini, kreativitas yang sudah ada di pikiran saya ini? Kalau kreativitas itu gimana ya? Ideas itu kan pasti banyak. Well, at the end of the day, ya kita benar-benar harus kembali lagi ke masyarakat. Apakah ide kita ini benar-benar bisa solve dia problems atau needs, kebutuhan mereka? Ya memang harus kita survei pasar lagi gitu. Apakah memang di area sini ide itu bisa diterima dan apakah bisa dijalankan? Kalau misalnya memang dari beberapa teman-teman ataupun partner yang bisa mendukung, ya coba aja jalankan, karena berawal dari ide gila itu yang pada akhirnya ya bisa benar-benar direalisasikan sebenarnya. Yang let's say tahun 1977 di mana George Lucas itu sutradaranya Star Wars, itu kan ada laser gitu. Yang dimana pada saat itu belum ada laser, but now we have lasers. Ya maksudnya ya berani throw ideas and then to measure apakah ini bisa works, itu tetap harus ada analisanya. Mungkin kalau dari Pak Hermanto, mungkin dari Pak Hermanto. Saya setuju dengan Pak Willy, kita harus validasi dulu ide-idenya. Tapi kalau biasanya dari saya ya, saya bakalan ada ide apa itu, saya bakalan tulis dulu. Like
ambil pulpen, ambil kertas, kita tulis semua ide kita, baru nanti kita categorize lah, ini kira-kira apa yang bisa kita jalankan. Nah kira-kira ideas ini bakalan diterima nggak, kita bakalan validasi satu persatu gitu. Jadi yang penting buat penonton yang di sini, yang penting starting dulu. Kita starting, kalau nggak start itu nggak bakalan tahu ini bakalan diterima atau enggak gitu. Mungkin jika saya bisa relate tuh seperti yang Pak Hermanto tadi katakan ya, kalau misalnya kita mulai bisnis, tapi kita nggak tahu target market kita yang mana, pada akhirnya kita nggak menjual ke siapapun dan ide kita tuh jadi bukan apa-apa. Padahal kalau misalnya kita bisa mendapatkan market yang tepat, mungkin produk kita itu bisa sangat mempengaruhi hidup orang lain. Mungkin karena kita sudah banyak berbincang-bincang mengenai kreativitas, mungkin jika Bapak bisa memberi satu kesimpulan dari bicara kita hari ini, kira-kira apa sih yang pesan yang bisa diberikan pada generasi muda kita, bagaimana cara kita bisa mengutilize our knowledge? Ya kalau saya rasa sih know yourself, yang dimana kita semua sebagai manusia pasti punya kelemahan dan kekuatan. Dan coba gabungkan kekuatan-kekuatan supaya maksudnya kekuatan itu dengan teman-teman atau partner yang bisa dipercayain untuk jalanin ide gila yang ada supaya bisa direalisasikan. Itu version 1, jadi supaya ada version 2, version 3 supaya bisa di improve. Karena kalau misalnya kita hanya punya ide dan nggak dijalankan, ya it's still version none or 0. Jadi ide yang nggak dijalankan ya nggak bisa direalisasikan, nggak bisa dijadiin bisnis ataupun startup lah atau apapun itu. Kalau mungkin Pak Hermanto bisa menambahkan sedikit, atau mungkin ada sesuatu yang baru yang ingin Pak Hermanto berikan. Kalau dari aku, mungkin setelah ada step pertama yang tadi, kayak brainstorming ideas, nah itu saatnya kita cari partner. Nah partner yang emang benar-benar have the same vision with us. Jadi kita nggak mungkin bisa go far dengan sendiri. Jadi kalau semua itu harus dijalankan sendiri, itu terakhir seperti dulu pada saat pertama saya starting. Saya chatting sendiri, handle customer sendiri, melakukan transaksi sendiri, itu jadinya sendiri overload. Terakhir, the most important things dari bisnis ini, terakhir gak ada yang pikirin gitu. Terakhir, kita yang melakukan operational job, jadi bisnisnya stuck di sana. Saya juga pernah merasakan itu sih. Ya. Sama. Jadi kalau misalnya kita punya partner, otomatis kayak setir aja, kita mau jauh nih. Pas saya capek, gantian dong sama Pak Hermanto gitu. Jadi we can travel further kalau misalnya kita punya partner. Tapi otomatis it's not easy to find a good partner ya. Ya benar. Oke, jadi kalau terima kasih Bapak-Bapak. Jadi kalau dari yang bisa saya simpulkan dari pertemuan kita hari ini dan perbincangan kita dengan bos-bos besar ini adalah bahwasannya collaboration over competition and execution. Nah, saya pernah mendengar salah satu quotes dari Zig Ziglar, you don't have to be perfect to start, you have to start to be perfect. My name is Perling, terima kasih Bapak Ibu telah menghadiri talk show kita pada hari ini dan sampai jumpa lagi di SML Talk berikutnya. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.